Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai design thinking, yaitu understand dan observe phase. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aniansyah dengan NIM 202100500116 dari SI21C, yaitu dari Universitas Nusa Putra. Apa itu design thinking? Design thinking merupakan pendekatan atau metode pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna dan menyelesaikan masalah dengan solusi berbasis desain. Lalu dalam design thinking ada beberapa tahapan, yaitu diantaranya tahap pertama ada understand, yaitu melibatkan pengumpulan informasi untuk memahami secara menyeluruh tantangan atau masalah yang dihadapi pengguna dengan mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang terjadi kemudian dipecahkan. Yang kedua ada observe, yaitu mengamati pengguna, lingkungan, dan konteks di mana masalah terjadi untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang pengguna dan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga ada define, yaitu menafsirkan data yang dikumpulkan selama tahapan sebelumnya untuk merumuskan pernyataan masalah yang fokus dan bermanfaat. Lalu yang keempat ada ideate, yaitu menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi yang mungkin. Ini melibatkan pemikiran bebas dan tanpa penilaian dengan tujuan menghasilkan beragam ide yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Dan yang terakhir ada prototype dan test. Prototype diuji dengan pengguna untuk mengumpulkan umpan balik yang berharga. Dengan hasil pengujian dapat digunakan untuk memperbaiki prototipe atau menghasilkan ide baru, memulai siklus iteratif baru dalam proses design thinking. Dan di sini saya mempunyai permasalahan dalam sistem penjualan alat kesehatan rumah sakit. Dengan bagaimana sistem dalam penjualan alat kesehatan tersebut jika menggunakan design thinking, dan kendala apa saja yang biasa terjadi. Lalu tahapan yang pertama ada understand phase, yaitu mencari permasalahan dengan melakukan explanatory research dan desk research, di mana explanatory research merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor permasalahan yang terjadi. Sedangkan desk research merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian sekunder, melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber yang sudah ada. Ini bisa berupa buku, jurnal, artikel, laporan, dan sumber informasi lainnya yang tersedia secara publik. Dan di sini understand phase saya dalam sistem penjualan alat rumah sakit berupa explanatory research-nya, yaitu seperti interview atau sesi tanya jawab bersama dengan pelanggan. Dan yang ini yaitu desk research-nya, yaitu ada kata kunci, deskripsi singkat, sumber, dan tanggal update, yaitu dari sumber-sumber jurnal atau Google. Lalu tahap berikutnya yaitu observe phase. Yang pertama berfokus mengamati pada pengguna, yang kedua menentukan kerangka situasi dan tujuan, yang ketiga mendalami permasalahan, di mana mempunyai 9 dimensi dari deskripsi observasi tersebut, yaitu diantaranya dimensi tersebut. Yang pertama ada space, yang menjelaskan area atau ruang fisik di mana proses penjualan alat rumah sakit berlangsung. Yang kedua ada aktor, ini merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penjualan alat rumah sakit. Yang ketiga ada activities, yaitu menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses penjualan. Yang keempat ada objek, yaitu mencakup objek-objek fisik atau perangkat yang terlibat dalam proses penjualan alat rumah sakit. Contohnya termasuk alat rumah sakit yang dijual.
Yang kelima ada act, yaitu menyoroti tindakan khusus atau aktivitas yang menonjol dalam proses penjualan. Ini bisa termasuk tindakan seperti pengecekan kualitas barang. Yang keenam ada events, yaitu mencakup event atau situasi khusus yang dapat mempengaruhi proses penjualan alat rumah sakit. Contohnya termasuk keterlambatan dalam pengiriman. Lalu yang ketujuh ada time, yaitu menunjukkan urutan waktu atau waktu yang diperlukan untuk setiap langkah dalam proses penjualan. Ini bisa mencakup waktu pemesanan hingga pengiriman. Yang kedelapan ada goals, yaitu merujuk pada tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam proses penjualan alat rumah sakit. Ini bisa meliputi efisiensi dalam pengelolaan stok. Dan yang terakhir ada feelings, yaitu mencakup emosi atau perasaan yang muncul pada aktor-aktor yang terlibat dalam proses penjualan. Lalu ada tahap terakhir, yaitu users journey map, di mana users journey map ini yaitu grafik yang mewakili tahapan hubungan pengguna dengan produk atau jasa yang menggambarkan langkah yang dilalui sebelum, sepanjang, dan setelah pembelian dalam penggunaan. Dan juga untuk memahami siklus hubungan pengguna dengan perusahaan mulai dari keputusan pembelian sampai pembuangan atau membeli produk. Dan user journey map di sini yaitu terdiri dari attention, informing, decision, consumption, dan after sale. Untuk attention, customer actionnya yaitu melakukan penelitian online untuk mencari alat kesehatan yang sesuai. Informingnya yaitu mengunjungi situs, membaca spesifikasi produk, melihat ulasan dari sumber terpercaya. Decisionnya yaitu memilih pesanan. Consumptionnya yaitu membeli, dan after sale-nya yaitu memberi ulasan. Lalu ada feelings, di mana penggambaran emoji dalam setiap ulasan customer. Lalu ada touch points-nya, di mana attention-nya yaitu website, iklan, content blog, informing-nya yaitu website informasi produk, decision-nya yaitu website penjualan alat kesehatan, consumption-nya yaitu alat rumah sakit, after sale-nya yaitu layanan pelanggan, promo, dan ulasan. Lalu ada poin-poinnya juga, yaitu dalam attention yaitu keterlambatan pengiriman, kurangnya ketersediaan stok barang, adanya kerusakan pada barang. Dalam informing-nya yaitu informasi produk yang kurang lengkap, dan decision-nya yaitu tidak sesuainya produk dengan kebutuhan dan anggaran rumah sakit. Lalu ada consumption-nya yaitu peralatan tidak bekerja sesuai yang diharapkan atau mengalami masalah teknis, dan after sale-nya yaitu ketidaknyamanan dalam menghubungi pemasok atau produsen untuk mendapatkan dukungan teknis atau layanan purna jual, keterlambatan dalam respon atau solusi atas masalah atau permintaan dukungan. Dan adapun solusi-solusinya yaitu yang untuk attention, membangun situs web yang responsif dan informatif yang menyajikan informasi yang relevan tentang produk secara jelas dan mudah diakses. Untuk informingnya yaitu menyediakan panduan produk yang terperinci dan mudah dipahami serta membandingkan fitur produk secara transparan. Lalu decision-nya yaitu menyediakan alat perbandingan produk yang interaktif dan memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan pilihan berdasarkan kebutuhan spesifikasi mereka. Dan consumption-nya yaitu memberikan pelatihan yang komprehensif dan mudah diakses kepada pelanggan tentang penggunaan produk, termasuk tutorial video dan sesi pelatihan langsung. Serta after sale-nya yaitu mengintegrasikan sistem pelacakan tiket atau pelayanan pelanggan yang efisien untuk memastikan respon yang cepat dan tepat waktu terhadap permintaan pelanggan. Maka dari tahap-tahap sebelumnya mempunyai kesimpulan bahwa design thinking sangat bermanfaat dalam penjualan alat kesehatan rumah sakit karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan, inovasi dalam proses penjualan, kolaborasi antar stakeholder, fokus pada pengalaman pelanggan, serta iterasi dan pembelajaran berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan solusi holistik dan efektif untuk meningkatkan sistem penjualan dengan penekanan pada inovasi, kolaborasi, dan kepuasan pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.